Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Nadira dari Sistem Informasi semester 7. Di sini saya akan menjelaskan materi pengembangan sistem informasi. Definisinya, pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Kenapa sistem itu diganti? Karena adanya ketidakberesan pada sistem yang lama sehingga tidak dapat berjalan atau berfungsi sebagai yang diharapkan. Kemudian ada pertumbuhan organisasi yang menyebabkan harus disusunnya suatu sistem yang baru. Ketiga, untuk meraih kesempatan-kesempatan. Maksud dari untuk meraih kesempatan-kesempatan yakni organisasi mulai merasakan bahwa teknologi informasi perlu digunakan untuk meningkatkan penyediaan informasi, sehingga mendukung dalam pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh manajemen. Jadi, kesempatan-kesempatan ini maksudnya untuk dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen. Kemudian, tim pengembangan sistem informasi. Yang pertama ada manajer analis sistem. Yang kedua ada ketua analis sistem. Tiga ada analisis sistem senior. Kemudian analis sistem junior. Kemudian pemogram aplikasi senior. Dan terakhir pemogram aplikasi junior. Kemudian tujuan pengembangan sistem informasi. Yang pertama, peningkatan kerja yang dapat diukur dari throughput dan waktu respon. Throughput itu jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan pada suatu saat tertentu. Sedangkan waktu respon adalah rata-rata waktu tertunda di antara dua transaksi. Kemudian ada kualitas informasi yang disajikan. Tujuannya kualitas informasi yang disajikan itu jelas, tepat, dan sesuai sasaran. Kemudian keuntungan atau penurunan biaya berhubungan dengan jumlah sumber daya yang digunakan. Kemudian kontrol atau pengendalian. Kemudian ada teknik pengembangan sistem informasi. Terdapat dua pendekatan untuk mengembangkan sistem, yaitu pendekatan SDLC dan metode alternatif. Nah, ini SDLC yaitu System Development Life Cycle atau siklus hidup pengembangan sistem, atau System Life Cycle atau siklus hidup sistem. Proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Jadi, sebuah model atau metode yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem. Proses yang digunakan oleh analis sistem untuk mengembangkan sistem informasi termasuk persyaratan, validasi kepemilikan, pelatihan, dan pengguna. Ada tahapan-tahapan dari SDLC, yaitu yang pertama ada tahapan pengembangan. Nah, dalam tahapan pengembangan ini ada perencanaan dan pendefinisian proyek-proyek sistem yang dilakukan oleh staf perencana untuk mengetahui ruang lingkup aplikasi yang akan dikembangkan serta rencana tahapan pengembangan. Yang kedua ada tahapan analisis. Ini proses investigasi terhadap sistem yang sedang berjalan dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban mengenai penggunaan sistem. Kemudian cara kerja sistemnya dan waktu penggunaan sistemnya. Kemudian di dalam tahapan analisis ini terdiri dari studi pendahuluan, studi kelayakan, terus mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan, kemudian informasi pemakai, kemudian menganalisis hasil penelitian.
Sebelumnya saya akan menjelaskan studi pendahuluan itu di dalamnya berupa kegiatan awal dari analisis sebuah sistem. Jadi, studi awal atau studi pendahuluan tentang jenis, kemudian ruang lingkupnya sistem, kemudian pemahaman awal dari sistem tersebut. Studi pendahuluan ini menghasilkan sistem secara awal, kemudian perkiraan biaya yang akan dibutuhkan dan waktu yang akan diperlukannya. Kemudian tadi ada studi kelayakan. Di kelayakan ini setelah mengumpulkan data dan mendokumentasikan fakta, dalam sistem analisis harus mengetahui apa yang sesungguhnya dilakukan oleh sistem selanjutnya. Kemudian mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan informasi pemakai. Ini supaya dapat diperbaiki di sistem yang baru. Jadi mengidentifikasi permasalahan di sistem lama, kemudian dievaluasi atau diperbaiki di sistem yang baru. Kemudian menganalisis hasil penelitian, itu maksudnya menganalisis hasil penelitian, menemukan penyebab permasalahan sistem yang tidak berfungsi sehingga dapat digantikan dengan sistem yang baru. Kemudian yang ketiga ada tahapan perancangan. Nah, perancangan sistem secara umum adalah memberikan sebuah gambaran umum kepada pemakaian sistem tentang sistem teknologi informasi yang baru. Dimaksudkan untuk menggambarkan bentuk secara fisik dari komponen-komponen sistem teknologi informasi yang akan dibangun oleh pemrogram dan ahli teknik lainnya. Terus yang keempat ada tahap implementasi. Di dalamnya ada tahap meletakkan sistem supaya siap dioperasikan, kemudian proses mengganti atau meninggalkan sistem yang lama dan mengganti sistem yang baru. Yang kelima ada tahapan pemeliharaan. Di dalamnya ada proses yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan, kelancaran, dan penyempurnaan sistem yang telah dioperasikan. Nah, di SDLC ini tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya menyediakan tahapan yang akan digunakan. Kemudian, memberikan hasil yang baik. Ini maksud dari menyediakan tahapan yang akan digunakan yaitu sebagai pedoman mengembangkan sistemnya. Nah, jadi akan memberikan hasil sistem yang lebih baik karena sistem dianalisis dan dirancang secara keseluruhan baru diimplementasikan. Kemudian kekurangannya, hasil dari SDLC ini bergantung pada analisis. Sehingga jika terdapat kesalahan di tahap analisis, akan terbawa terus ke hasil sistem, jadi sistemnya jadi kurang memuaskan. Kemudian dibutuhkan biaya yang lebih besar dari metode lainnya. Kemudian dibutuhkan waktu yang lama untuk mengembangkan sistemnya karena sistem harus dikembangkan sampai selesai terlebih dahulu. Nah, tadi ada metode dengan SDLC, yang ini ada pengembangan sistem informasi dengan metode alternatif. Nah, namanya yang pertama ada metode prototype. Prototype definisinya yaitu versi sistem informasi atau bagian dari sistem yang sudah dapat berfungsi tetapi dimaksudkan hanya sebagai model awal saja. Kemudian langkah-langkah metode prototype. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan dasar pengguna. Maksudnya, merancang sistem bekerja dengan cukup lama dengan pengguna untuk mendapatkan informasi dasar pengguna. Kemudian ada mengembangkan prototipe awal. Perancangan sistem dengan cepat membuat prototipe yang fungsional. Menggunakan perangkat-perangkat lunak. Kemudian, menggunakan prototipe. Pengguna didorong untuk bekerja dengan sistem tersebut untuk menentukan seberapa baik prototipe memenuhi kebutuhannya dan memberikan saran-saran bagaimana memperbaiki prototipe tersebut. Kemudian ada langkah terakhir, merevisi dan memperbaiki prototipe. Maksudnya, pembuatan sistem mencatat semua perubahan yang diminta oleh pengguna dan memperhalus prototipe berdasarkan permintaan tersebut.
sampai si pengguna itu merasa puas. Kemudian ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Kemudian pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkan. Kekurangannya, pelanggan tidak menyadari kualitas perangkat lunak secara keseluruhan. Pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek. Hubungan pelanggan dengan komputer yang disediakan mungkin tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik. Kemudian ada metode atau model paket. Memilih paket sistem ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengembangan sistem dengan metode model paket. Jadi dilakukan dengan membeli perangkat lunak yang ada atau yang sudah ada. Sistem yang sudah dibeli dapat dioperasikan oleh Departemen Sistem Informasi atau langsung digunakan oleh pemakai sistem. Paket banyak tersedia di pasaran. Nah, ini tipsnya memilih paket sistem, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama, fungsi yang ditawarkan. Apakah cocok dengan yang sesuai diharapkan atau yang diminta perusahaan. Kemudian fleksibilitas, kemudahan dalam pemakaian, kemudian kualitas penjualnya bagaimana, kemudian biayanya murah atau ramah di kantong atau mahal, kemudian instalasinya apakah lama, dibutuhkan dalam jangka waktu yang lama instalasinya atau instalasinya cepat, kemudian perawatannya, pemeliharaannya, kemudian dokumentasi, kemudian ada perangkat keras dan lunak yang digunakan atau sebagai dukungan. Kemudian karakteristik file dan basis datanya bagaimana. Kelebihan dari metode paket ini, kualitas paket yang baik. Tentunya kita sebagai umpama sebagai pembeli paket tersebut ingin mendapatkan kualitas yang baik. Kemudian dapat digunakan dengan seketika, jadi bisa langsung siap pakai. Kemudian harga paket relatif murah. Kemudian dapat digunakan untuk rekayasa ulang proses bisnis. Kemudian kompatibel dengan sesama pengguna paket. Kekurangannya, karena kita beli langsung itu seringkali tidak sesuai dengan aplikasi. Kemudian perbaikan, modifikasi, dan pengembangan paket sulit dikerjakan sendiri karena kita saja tidak mengerti karena kita kan belinya langsung. Kemudian basis data tidak terintegrasi dengan aplikasi lainnya. Kemudian ketergantungan dari pemasok. Kemudian ada metode atau model outsourcing. Nah, pengertiannya ada penentuan apakah akan dikerjakan dan dioperasikan oleh pihak ketiga atau akan dikembangkan sendiri, ditentukan oleh faktor kemampuan sumber daya dari Departemen Sistem Teknologi. Kelebihannya, biaya teknologinya semakin meningkat dan akan lebih murah. Jadi biaya teknologi semakin meningkat, tapi biaya yang dikeluarkan lebih murah. Kemudian mengurangi waktu proses. Kemudian jasa yang diberikan oleh outsourcing lebih berkualitas. Kemudian meningkatkan fleksibilitas untuk melakukan atau tidak melakukan investasi. Kemudian mengurangi risiko kegagalan investasi yang mahal. Kemudian ada penggunaan sumber daya sistem informasi belum optimal. Kemudian ada perusahaan dapat memfokuskan pada pekerjaan lain yang lebih penting. Kekurangannya, ada perusahaan akan kehilangan kendali terhadap aplikasi yang di-outsourcekan. Kemudian, perusahaan akan kehilangan biaya kendali dalam memutuskan sesuatu. Kemudian, perusahaan akan kehilangan keahlian dari belajar, membangun, dan mengoperasikan aplikasi tersebut. Karena metode outsourcing ini, jadi pihak ketiga yang menjalankan. Karena misalnya kita menggunakan suatu aplikasi, tapi bukan kita yang menggunakan, tetapi pihak ketiganya. Nah,
Sekian dari materi yang sudah saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.